Bante Santa Sito. Iya. Terima kasih sekali Bante berkenan kembali meluangkan waktu untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan saya yang ada kaitannya dengan Buddhisme. Oh iya. Terima kasih sekali. Ya, Yang kedua, jadi saya dapat dikatakan saya malah jadi ketagihan ketemu sama Anda itu, karena ya kami memperoleh banyak sekali pencerahan-pencerahan, walaupun ya tentunya kami belum bisa menghayatinya sedalam Bante tentunya. Nah, begini Bante, kan sebetulnya Perang Dunia Kedua sudah berlalu. Itu kan peristiwa yang sangat buruk yang pernah terjadi. Tetapi sampai sekarang ternyata perang itu masih ada di mana-mana. Ya, belakangan yang pasti Rusia dengan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina. Nah, semua itu membuat kita jadi sedih, gitu. Nah, kebetulan setahu kami agama yang paling mendambakan perdamaian secara eksplisit itu adalah Buddhisme. Karena ya dapat dikatakan peristiwa-peristiwa kekerasan itu jarang kami dengar terjadi di masyarakat Buddhisme itu. Ya kecuali ya kami pernah dengar, tapi kami tidak tahu benar apa enggak. Peristiwa di Myanmar, di mana ada kekerasan dilakukan terhadap kaum Rohingya. Itu ternyata ada pula biku yang ikut melakukannya. Kami nggak tahu itu benar apa enggak, tapi kami minta pencerahan dari Bante. Sebenarnya apakah benar bahwa Sang Buddha itu mendambakan perdamaian? Iya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya Suprana, dan terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya kira hampir ya semua agama sebenarnya mendambakan kedamaian, termasuk agama Buddha juga. Yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah ajaran yang memang tujuannya untuk memperoleh kedamaian. Tidak hanya kedamaian untuk diri sendiri, tapi juga untuk bahkan sekitar. Jadi baik diri sendiri, kemudian orang lain, makhluk lain, dan juga bahkan untuk lingkungan. Itulah kenapa salah satu yang sering kali kita gaungkan, bahkan sampai sekarang oleh umat Buddha dalam setiap aktivitas, setiap apa yang kita lakukan pasti diakhiri. Ini sebagai contoh saja, diakhiri dengan kalimat Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, yang artinya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Nah, itu saja adalah satu contoh yang kecil yang mana ajaran Sang Buddha sangat mendambakan kedamaian bagi semua makhluk. Dan ketika kita berharap kebahagiaan, kedamaian bagi semua makhluk, artinya apapun yang kita lakukan, baik ucapan kita, perbuatan jasmani kita, termasuk pikiran kita, adalah bagaimana apapun yang kita lakukan adalah demi kebahagiaan, kesejahteraan makhluk lain. Dan ini menjadi prinsip yang bahkan diajarkan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau. Ketika beliau tidak lama, katakan memiliki murid, nah sebelum belum memiliki banyak murid, ribuan murid, awal murid beliau adalah ada 60 siswa. Awal sekali 60 siswa. Dan apa yang beliau sampaikan kepada 60 siswa ini? Kalau boleh kami tahu, murid-murid beliau itu diajarkan di satu tempat atau beliau pindah-pindah? Ya. Di awal sekali itu satu tempat.
Jadi awal-awal beliau membabarkan Oke. ajaran beliau itu di satu tempat. Di mana? Itu di India, terutama kalau zaman dulu di Isipatana namanya, atau di Varanasi sekarang. Di Varanasi. Nah, di Varanasi itulah ada ya satu persatu berdatangan sampai Mohon maaf, ya. Lumbini. Lumbini adalah tempat kelahiran beliau. Kalau Varanasi itu sekarang di mana, Pak? Varanasi di India. Di India, dan ada namanya Sarnath. Ada Oh, ya yang- Sarnath. Damek Stupa. Mungkin Yang Pak, stupanya bulat itu kan? betul Pak Jaya mungkin sudah pernah ke sana. Ya. Nah, disitulah Sang Buddha itu membabarkan yang murid awal itu 60 murid, 60 siswa. Dan apa yang beliau katakan ketika menyebarkan para siswanya? Beliau mengatakan begini, Carikang bikawe carata, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, bahu jana ataya. Wahai para biku, wahai para siswaku, pergilah untuk mengembara demi kebahagiaan banyak makhluk, demi kesejahteraan dan demi manfaat banyak makhluk. Itu yang menjadi satu prinsip yang awal sekali ketika kita mengembara, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat adalah demi kebahagiaan, kesejahteraan dan juga manfaat bagi makhluk lain. Dan itu juga contoh bagaimana ajaran Buddha itu sangat mendambakan kedamaian. Dan ini juga karena didasari pada prinsip bahwa setiap makhluk itu tidak ingin menderita. Betul ya? Setiap makhluk tidak ingin mendapatkan hal yang buruk. Setiap makhluk inginnya bahagia. Setiap makhluk inginnya damai. Samsara itu apa artinya? Sangsara itu sebenarnya kalau dalam konteks Buddhism itu adalah pengembaraan di alam tumimba lahir. Mengembara di alam tumimba lahir, di mana kita meyakini bahwa kehidupan kita itu sudah berulang-ulang. Dalam kehidupan yang lampau sudah banyak kehidupan yang kita jalani, kemudian kehidupan sekarang, dan ketika kemudian kita boleh mengatakan istilah bensin kita itu masih ada, bahan bakar kita masih ada, yang tidak lain adalah sebenarnya tanha, nafsu keinginan masih ada, maka akan ada kelahiran mendatang. Itu sangsara. Ya. Tapi kemudian sepertinya kemudian dicerap ke dalam bahasa Indonesia sangsara. Betul. Padahal enggak ya? Padahal enggak. Bisa juga, bisa juga karena sangsara itu tumimba lahir yang itu adalah penderitaan. Jadi tumimba lahir itu adalah penderitaan, sangsara itu adalah penderitaan. Maka kemudian dicerap ke dalam bahasa Indonesia sengsara, penderitaan. Bisa demikian, ya. Nah, maaf kami loncat-loncat ya, Bante. Mohon Anda sabar. Iya. Bapak. Kita setahu saya ada dua sekte besar, yaitu Mahayana, maaf juga istilahnya kalau sekte Mahayana dan Hinayana. Betul, ya. Apa itu sebetulnya? Sebenarnya Mahayana itu jadi awal dalam sejarah perkembangan ajaran Buddha itu di awal sekali tentu tidak ada sekte. Di awal sekali tidak ada sekte. Yang ada adalah Sang Buddha mengajarkan Dhamma atau Dharma kepada para siswa, kemudian terbentuk Sangha. Sangha itu adalah perkumpulan para biku. Nah, tetapi kemudian setelah Sang Buddha mangkat, Sang Buddha meninggal dunia, di situ ada, boleh dikatakan ada perpecahan. Beliau meninggalnya di mana? Di Kusinara, yang sekarang di Kusinagar, India. Ya, jadi beliau meninggal setelah beberapa abad. Ya, kita waktu itu sudah dimulai sekitar abad ya katakan 100 tahun setelah beliau meninggal, ada semacam perbedaan pendapat. Yang itu berlangsung sampai beberapa abad, muncullah kemudian tradisi yang disebut Mahayana, yang dikatakan sebagai
katakan kendaraan besar. Kemudian dari Mahayana menganggap di mana mereka yang tidak tujuannya adalah bukan sama Sang Buddha itu dianggap sebagai Hinayana, kendaraan kecil. Tetapi apapun pendapat yang berbeda seperti itu yang kemudian membentuk dua tradisi ini atau dua kelompok ini, tetapi prinsip ajaran yang mereka praktikkan itu tetap masih sama. Adalah apa? Adalah tidak melakukan kejahatan apapun itu. Senantiasa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, berusaha untuk selalu membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang kotor. Itu prinsipnya. Walaupun dalam hal tertentu ada perbedaan, tapi prinsip ini tidak ditinggalkan oleh tradisi manapun dalam komunitas Buddhis. Ya, kalau tadi saya ambil kesimpulan, sebetulnya kami nggak bisa membedakan ya, tapi apa sebetulnya beda antara Mahayana dan Hinayana? Iya. Jadi sebenarnya kelompok yang menamakan dirinya sebagai Hinayana itu tidak ada. Tidak ada. Ini juga perlu diluruskan untuk bahkan untuk umat Buddha sendiri. Kelompok yang menamakan dirinya Hinayana tidak ada. Nah, Hinayana ini, istilah Hinayana ini muncul diberikan oleh mereka yang menganggap sebagai kendaraan besar. Nah, jadi yang menganggap sebagai kendaraan besar yaitu Mahayana, melihat bahwa yang tujuan dari mereka umat Buddha yang bukan untuk mencapai sama Sang Buddha itu disebut sebagai Hinayana. Nah, yang kemudian Hinayana ini kemudian dianggap seperti misalnya Theravada zaman sekarang, atau zaman dulu ada tradisi lain yang sudah hilang, yaitu Sarvastivada, Sautrantika, Mahisasaka. Itu banyak tradisi yang sudah hilang, yang sekarang sudah tidak ada, itu dianggap sebagai Hinayana oleh Mahayana. Tetapi kelompok yang betul-betul, oh saya adalah kelompok Hinayana, ya tidak ada. Tidak ada. Ini hanya sebagai istilah yang digunakan oleh kelompok yang menganggap sebagai kendaraan besar, itu membuat bahwa yang bukan kendaraan besar sebagai kendaraan kecil. Tapi kelompok kendaraan kecil sebagai yang mereka menganggap, oh saya adalah Hinayana, ya tidak ada. Oh, nggak ada. Ya? Tidak ada. Dan pertanyaan karena sudah bodoh, saya langsung aja bodohkan. Tibet itu Iya. dianggap Mahayana atau? Ya sebenarnya pada awal sekali Tibet itu lebih ke Mahayana, akan tetapi belakangan kemudian ya dikenal sebagai Vajrayana atau Tantrayana, lain lagi. Vajrayana atau Tantrayana. Oh, Tantra. Iya, Tantra. Jadi awalnya hanya Mahayana, kemudian menganggap yang bukan Mahayana sebagai Hinayana, tetapi kemudian yang Mahayana ini ada juga orang-orang atau kelompok yang kemudian belakangan disebut sebagai Tantrayana. Tantrayana atau Vajrayana. Agak sulit saya menangkapnya. Nah, kalau orang Tibet sendiri, mereka menganggap dirinya yaitu Tantrayana sekarang, itu. Tantra. Tapi secara umumnya. Ya. Tapi kalau orang-orang Mahayana menganggap mereka juga ya Mahayana. Tetapi kan begini, sebenarnya ini kan sebagai tradisi semata. Apakah kemudian semua orang, misalnya kalau kita menyebut Mahayana kan itu identik dengan seperti negara di China. Jadi agama Buddha yang berkembang di China. Itu kan identiknya demikian. Tapi apakah kemudian semua orang yang ada di China sana itu mereka mengikuti tradisi Mahayana? Ya belum tentu juga. Ya, bisa juga beberapa dari mereka yang mengikuti tradisi Theravada. Seperti kami. Ya. Soalnya saya juga pernah
ia pernah bertemu dengan beberapa biku dari China yang adalah Theravada, seperti saya. Jadi tidak semuanya itu ikut Mahayana. Jadi Anda ini bahkan tidak ikut Mahayana. Ya, kalau secara tradisi saya pribadi dari Theravada. Ya. Oke, ya oke. Saya nggak mengaku mengerti, tapi saya masih nggak paham ya karena ini sangat Itu complicated. nggak usah dipikirkan. Begini, Mm-mm. apa peran Borobudur Iya. di peradaban Buddhisme? Iya, Borobudur itu kalau kita perhatikan dari relief-relief yang ada, itu lebih mengacu kepada tradisi Mahayana. Jadi memang dahulu ajaran Buddha yang masuk ke Indonesia itu pertama ada indikasi memang Theravada. Theravada. Kenapa saya katakan Theravada? Karena ada catatan di China bahwa dulu ada seorang biksu dari Kashmir bernama Gunawarman, Bhante Gunawarman pergi ke Sri Lanka, dan kemudian dari Sri Lanka, betul, pergi ke Sri Lanka itu sekitar abad ke-5, kemudian beliau pergi ke Jawa. Jadi Gunawarman ini itu dari Dari Kashmir, tapi kemudian ke Sri ke Lanka. Sri Lanka, kemudian pergi ke Jawa. Nah, di Jawa inilah kemudian mengajarkan Dharma kepada raja yang ada di Jawa, dan catatannya ada di China. Nah, tetapi kemudian Kashmir ke Sri Lanka, iya, ke Borobudur. bukan Borobudur ke Jawa. Jawa, tapi tidak diketahui Jawanya mana, entah Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat. Tetapi dikatakan di Jawa. Tapi catatannya di Cina. Catatannya di Cina. Nah, tetapi kemudian yang tercatat Nanti dulu. Karena ini Cina dilibatkan, kan ada mitologi perjalanan ke barat, betul. Seiyu, yang kemudian versi Hanumannya Cina Sun Gokong, ya itu anunya. Kemudian, nah, Wansang, siapa? Iya, Wansang atau Swansang itu. Ya, Wansang. Itu siapa, Pak? Itu betul. Itu yang peziarah dari China, seorang biksu yang memang beliau itu pergi ke India. Dan sebenarnya ini sejarah nyata, tetapi kemudian dilegendakan menjadi Tom Sansong itu. Tetapi sejarah nyata, beliau adalah seorang biksu biasa melakukan perjalanan ke India, bahkan belajar di India, belajar di salah satu universitas yang paling besar di India, Nalanda itu. Dan bahkan sekarang seperti kenapa Nalanda itu kemudian ditemukan kembali, diekskavasi, dan betul ditemukan tempat-tempatnya, bangunan-bangunannya, itu juga karena Swansang itu, karena Huansang itu, yang catatannya masih dicatat dengan baik. Padahal Nalanda itu lebih dulu ada ketimbang Huansang yang kan. Oh iya, betul. Betul. Samsongnya kan belajar di situ. Betul. Jadi, tapi kan Nalanda juga dikaitkan dengan Borobudur. Bisa juga, sangat-sangat memungkinkan. Karena begini, Nalanda ini, Universitas Nalanda kan memang berkembang beratus-ratus tahun, ya kan, beratus-ratus tahun. Zamannya Swansang yang abad itu sekitar abad ke-5, kemudian Fahien, Itsing abad ke-7, yang mereka berdua ini juga pernah ke Indonesia kan, Fahien, Itsing pernah ke Indonesia. Nah, itu Nalanda pada waktu itu sangat kuat, dan bahkan ada satu inscription, ada satu prasasti yang menyebutkan raja dari Jawa, namanya Balaputra Dewa, raja dari Jawa, dan inskripsinya juga ditemukan di Nalanda itu, yang diekskavasi itu, dan mengatakan bahwa Raja Balaputra Dewa ini mengirimkan para biksu untuk belajar di India, di Nalanda.
Dan oleh raja yang ada di Nalanda itu kemudian diberikanlah beberapa kampung untuk menjadi penyokong bagi para biksu yang dari Indonesia, dari Jawa. Artinya Jawa dengan Nalanda itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Dan memang kemungkinan pula ini kemungkinan, walaupun tidak ada bukti, tetapi kemungkinan bahwa Candi Borobudur ini juga sebenarnya hasil dari ya mereka para mahasiswa, para biksu, mahasiswa yang ada di Indonesia dari Jawa yang belajar ke India, pulang, kemudian bisa membangun seperti Candi Borobudur. Nah, ini di sini ada perbedaan pendapat para arkeolog. Ada yang cerita sebaliknya, Pak. Katanya Nalanda itu belajar dari Borobudur. Oh, tidak. Enggak. Nalanda sudah sangat masif. Nalanda itu sudah muncul lebih duluan. Artinya sudah ada lebih duluan ketimbang Candi Borobudur. Candi Borobudur itu dibangun sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9. Nalanda itu sudah dari abad ke-4 sudah ada. Nah, sudah lebih masif duluan. Bahkan kebetulan ini tadi malam kami baru pulang dari India. Ya, saya dengan Bante Janatanu pulang dari India. Dan lusa kemarin kita itu berkunjung ke namanya Gua Ellora. Mungkin Pak. Oh, pernah. Nah, Gua Ellora kan, itu kan luar biasa sekali. Iya, dibangun di satu batu. Betul. Monolit dulu. Monolit. Dan pertama kita itu bukan Hindu. Jadi ada dua, satu adalah Ajanta. Ajanta itu dibangun sejak abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Ajanta Borobudur belum ada. Ajanta. Ajanta itu di gua-gua itu. Gua juga, yang monolit itu. Banyak itu kan lukisan dinding. Lukisan dinding, kemudian ada stupa, ada arsa. Itu luar biasa itu sekali. Duluan mana dengan yang ada di padang pasir Cina itu? Oh, saya tidak tahu kalau belum pernah ke sana saya. Iya, tapi ada kemarin sana. Iya, saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak tahu. Tetapi kalau dengan Borobudur itu jauh. Borobudur abad ke-8, ini sudah abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-6. Itu pun sudah bangunannya sudah masih begitu, sudah sangat luar biasa. Kemudian Ellora, nah Ellora ini sebenarnya jadi kan sebetulnya pemujaan Siwa kan 3. Jadi ada 34 gua. Gua 1 sampai 12 itu Buddhis, agama Buddha, Buddhism. Gua 13 sampai 29 itu Hindu. Ajanta. Bukan, itu Ellora, yang ini Ellora. Oh, loh. Nah, gua 30 sampai 34 itu Jaina. Oh, Jaina. Ya, ini juga menarik sekali. Menariknya adalah apa? 3 agama ini itu bisa bersatu di sana. Satu rentetan, satu tebing yang begitu besar, itu bisa bersatu dari 3 agama kan ini. Hindu itu bukan agama dalam pengertian agama Timur Tengah, tapi way of life, betul. Ya, sebenarnya Buddhism, kemudian ya kita sekarang mengatakan Hindu atau Jaina lebih kepada way of life sebenarnya. Dan ini dibangun sejak abad ke-6 Masehi. Sudah lebih duluan ketimbang Candi Borobudur. Dan keindahannya luar biasa. Bahkan ya kalau kita boleh mengatakan ya Borobudur malah harus belajar dari Ajanta, dari Ellora sebenarnya. Ya dalam konteks tertentu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Borobudur itu kurang, itu sudah sangat bagus sekali. Tetapi saya kira sebagai arsitektur Borobudur sih nggak tertandingi ya. Tapi kalau di Ajanta itu kan lebih ke lukisan-lukisan mural kan. Iya, mural, banyak muralnya. Tetapi juga banyak relief juga, banyak relief, banyak sculpture, banyak altar. Itu luar biasa sekali. Wah, gila ya. Ini padahal kita mau ngomong yang lain sebetulnya. Iya. Saya tergantung dari Pak Zaya mau cerita apa ini. Nah, gini, tapi kita sekarang kembali lah ke tema yang kita di sini.
Nah, kebetulan ada pulang dari India. Mm. Ya kalau kita lihat pilar Asoka itu kan lambang India kan. Betul, betul, Garudanya India ini kan pilar Asoka itu. Betul, Nah, betul. Singanya. iya, nah Asoka ini tolong jangan Anda ceritakan. Berarti ini nanti kaitannya dengan perdamaian. Iya. Setahu Jadi saya Asoka itu sebetulnya kejam. betul, iya. Ya, jadi dia tidak segan melakukan pembinasaan, pembantaian, kalau perlu ya homicide seperti yang sekarang ini, Betul. genocide ya, itu. Nah, saya khawatir saya keliru. Iya, Monggo. jadi Nah, secara apa yang pernah saya baca dari literatur, beberapa literatur Buddhis yang tercatat dalam bahasa Pali, jadi Anda masih bisa? kebetulan kita belajar bahasa Pali, ya. Ya seperti umat Islam belajar bahasa Arab kan. Kita juga belajar bahasa Pali. Nah, Maaf, saya menurut hubungan bahasa Pali dengan bahasa Jawa kuno. oh sangat berhubungan. Jadi begini, bahasa Pali itu kan bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. 2.500 tahun Sangat lebih. berhubungan dengan bahasa Jawa kuno. Berhubungan karena begini, karena dulu agama Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia itu menggunakan bahasa Sanskerta. Sanskerta itu mirip dengan bahasa Pali. Nah, sehingga bahasa Jawa, tidak hanya Jawa kuno, bahkan Jawa sekarang pun juga banyak istilah-istilah Jawa itu masih mengadopsi dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Mengadopsi. Nah, sehingga sangat berhubungan dengan bahasa Pali atau bahasa Sanskerta. Nah, sekarang balik ke Asoka. Ya. Nah, jadi raja yang saya pelajari di literatur Buddhis yang berbahasa Pali, Raja Asoka itu memang di awal itu adalah seorang raja yang kejam. Jadi dia itu punya ayah namanya Raja Bindusara. Raja Bindusara, dan Raja Bindusara ini dikatakan dalam literatur itu punya istri banyak, 16. Nah, kemudian dari 16 ini punya banyak putra. Dikatakan ada 101 putra yang kemudian salah satunya adalah Raja Asoka. Awalnya dia bukan raja, hanya sebagai semacam gubernur. Jadi dia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Ujjaini. Ya, Ujjaini yang sekarang itu dekat Bhopal, India. Nah, raja waktu itu dia adalah sebagai seperti gubernur yang kemudian ketika ayahandanya itu sakit dan meninggal, dia pulang ke Pataliputra yang sekarang dikenal sebagai Patna. Jadi ibu kota dulu, daerah yang dikuasai oleh Bindusara ini adalah ibu kotanya adalah Pataliputra atau Pataliputra. Sekarang Patna. Nah, dia pulang ke Patna. Nah, dia memang pandai sekali, sangat pandai. Dia punya kemampuan untuk mengekspor Pataliputra. Jadi dia punya, ya tahu caranya. Ya seperti kalau orang perang kan tahu tempat-tempatnya yang harus digunakan, mana dia tahu persis. Nah, ketika ayahandanya meninggal, dia membunuh semua saudaranya. Kecuali satu yang bernama Tisa. Dia tidak membunuhnya. Karena nanti Tisa ini dijadikan sebagai patihnya. Kayak Perdana Menteri. Begitu. Nah, kecuali Tisa ini. Dia kejam sekali awalnya. Demi kekuasaan dia kejam sekali. Tetapi kemudian lama-kelamaan dia juga merasa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Maka dia berusaha untuk mencari guru spiritual. Nah, pada waktu itulah dia ketemu dengan seorang samanera, novis, sebelum jadi biku. Masih kecil, umur 7 tahun. Tetapi dia melihat, oh ini samanera ini kok kelihatannya tenang, kelihatannya damai sekali, ya. Kelihatannya pokoknya tidak ada kebencian sama sekali, dan itu yang kemudian membuat dia itu terhentak hatinya. Siapa namanya? Nigroda, Samanera Nigroda. Kemudian dia panggil ke istana, dan ternyata Samanera Nigroda ini adalah keponakan dari Asoka ini. Karena Nigroda ini adalah putra dari
kakak tertua dari Raja Asoka ini. Yang dibunuh oleh Asoka. Oleh dibunuh Asoka. Jadi kakak tertua ini punya istri, istrinya melarikan diri ketika sedang mengandung. Nah kemudian melahirkan Nigroda ini. Nah Nigroda sejak kecil menjadi seorang samanera. Nah tetapi kemudian dia samanera. Samanera itu adalah calon biku. Ya sama seperti ini berjubah, tetapi belum ditapis jadi biku. Kayak novis, sebagai novis. Jadi Anda pernah menjadi... Oh pernah. Waktu saya di Sri Lanka juga sebagai samanera, bukan biku. Ya. Nah itulah yang kemudian karena ketenangannya, kedamaiannya kemudian dipanggil. Dan ada perbincangan berkenaan dengan dharma, berkenaan dengan ajaran, dan itulah kemudian dia terkonversi. Terkonversi dalam artian meninggalkan segala keburukan, segala kejahatan yang dia lakukan. Nah itulah, dari Dan itulah itu benar-benar dilakukan. betul dilakukan. Bukan pencitraan. Bukan pencitraan, bahkan sampai banyak dekrit yang dia pahat di banyak prasasti yang mengajarkan para rakyatnya untuk tidak melakukan kejahatan. Ada banyak dekritnya, ditemukan di mana-mana. Termasuk tadi yang disampaikan ada pilar-pilar Asoka itu juga di setiap pilarnya juga ada nasihat-nasihat yang ditulis atas perintah Raja Asoka tentang kebaikan-kebaikan yang mesti dilakukan. Itu pernah dikoleksi nggak apa yang dia tulis itu? Di India, di museum. Kalau mungkin Pak Jasuprana nanti suatu saat bisa pergi ke Museum New Delhi, di sana masih bisa menemukan itu dekrit-dekritnya. Nah, salah satu mungkin kalau berbicara tentang perdamaian, salah satu dekrit yang ditulis oleh Raja Asoka, salah satunya adalah berkenaan dengan agama. Dia mengatakan begini dalam prasastinya, janganlah kamu melukai agama lain. Kalau kamu melukai agama lain, justru kamu adalah melukai agamamu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita membenci agama lain, mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap umat beragama lain, itu kan representasi dari apa yang dia pelajari berkenaan dengan agama dia. Artinya kalau kita berbicara jelek berkenaan dengan agama lain, itu melukai agama kita sendiri. Agama kita mengajarkan kebaikan. Agama kita mengajarkan hal yang bermanfaat, mengajarkan cinta kasih. Tapi kalau kita kemudian menjelek-jelekan agama lain, kemudian dengan kata-kata kebencian, kata-kata yang buruk yang nanti justru akan menghancurkan, itu justru akan melukai agama kita sendiri. Nah ini juga salah satu yang dikatakan sampaikan oleh Asoka ini, agar antar umat beragama itu harus hidup harmoni, harus hidup damai. Karena pada dasarnya kalau kita betul-betul menjalani kehidupan beragama yang baik, apalagi kalau tadi dikatakan the way of life, karena kalau kita bicara, ya kalau kami sebagai Buddhis yang memang mempraktikkan ajaran Buddha, kan kita selalu melihat ke dalam batin. Tadi yang saya sampaikan bahwa prinsip ajaran Buddha itu 3. Tidak melakukan apapun kejahatan, selalu melakukan kebaikan, dan ini penting sekali yang ketiga, berusaha untuk membersihkan batin dari pikiran-pikiran buruk. Keserakahan, kebencian, iri hati, cemburu, arogansi. Hal-hal yang buruk itu yang harus dilenyapkan, sehingga kalau sampai kita melihat batin kita itu ada kebencian, itu yang harus dilenyapkan dulu. Jangan kemudian kepada mereka yang berbeda pandangan, mereka yang berbeda mungkin suku, bangsa, dan sebagainya, kemudian memunculkan kebencian. Justru melihat ke dalam. Kita hidup demi manfaat, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan banyak makhluk. Sabisata bawantu sukitata. Nah itu yang harus kita tekankan. Nah saya kira kalau semua berpikir demikian, bertindak demikian, berucap demikian, ya kedamaian pasti ada. Jadi sebetulnya sumber dari peperangan itu, ya itu tadi,
keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan kita. Itu tiga akar kejahatan. Nah, kalau saya boleh tanya, kamu pulang dari India. Kita tahu mayoritas India itu Hindu kan? Betul. Mayoritas. Betul. Kenapa Nehru atau siapa waktu itu yang memproklamirkan kemerdekaan India menggunakan pilar Asoka sebagai lambang negara? Wah, itu saya belum pernah belajar itu. Ini juga pertanyaannya. Tapi ada waktu di India sempat nggak lihat? Oh iya, betul. Jadi pilar Asoka yang dia gunakan oleh sebagai emblem India itu pilar Asoka yang di kepalanya itu adalah kepala singa. Singa 4. Ya, singa yang ada kepala 4 singa yang menghadap ke 4 arah. Nah, kalau di dalam apa yang kita pelajari dari prasasti dan sebagainya, sebenarnya 4 singa itu melambangkan, jadi singa itu adalah auman singa. Nah, auman singa itu melambangkan auman kebenaran. Bahwa auman kebenaran ini harus diaumkan ke 4 arah atau ke 4 penjuru. Artinya kemanapun kita pergi, kepada siapapun, kemanapun kita pergi, kita harus berbicara kebenaran. Atau dengan kata lain, berbicara dharma. Nah, dharma itu harus disebarkan ke 4 penjuru. Dan itu yang kemudian dijadikan emblem dari India itu. Pilar Asoka. Ya, Anda tadi mengaku Anda tidak mengerti, tapi ya Anda sekali lagi merendah. Anda ternyata mengerti. Iya, maksudnya alasan mereka itu bagaimana saya tahu. Tetapi makna dari itu saya tahu. Ya, diketahui. Sebetulnya Gandhi itu apa bukan Buddhis ya? Iya, secara agama tampaknya beliau adalah Hindu. Akan tetapi kan kita tidak berbicara agamanya ya, tapi lebih bicara pada perilakunya kan. Nah, perilakunya inilah yang patut kita puji. Bahkan sebenarnya pada zaman Gandhi ini kan juga ada seorang mereka yang dari kasta rendah ya. Mungkin pernah mendengar Ambedkar, dari kasta rendah, dari kasta Dalit yang kemudian dijadikan sebagai salah satu menteri. Itu kan juga luar biasa. Itu juga menjadi satu poin di mana kesetaraan manusia, tidak hanya gender tapi kesetaraan manusia itu juga ditekankan oleh Gandhi. Ya, tentu saja pertanyaan saya itu sangat dangkal. Nah, tapi ternyata dari kedangkalan pertanyaan saya beruntung sekali dapat berjumpa dengan Anda yang merasakan kedangkalannya, tetapi Anda sekaligus juga merasakan kerisauan dari saya pribadi ini. Betulnya kan karena risau, kan? Kenapa kok kita mesti terus perang begini? Ya saya bersyukur di Indonesia minimal kita tidak ada perang. Iya, masih aman lah sebenarnya Indonesia. Ya, tapi kebencian juga masih tetap ada kan. Ya ini bagaimana sekarang dengan alasan mau memberantas korupsi, tapi ternyata kita memberantas sesama warga ya dengan lewat KPK dan itu semua merisaukan. Nah, oke, tolong Anda ulang jawaban Anda atas mendambakan perdamaian ini. Iya. Anda tahulah apa yang sedang saya risaukan ini. Iya, betul. Nah, sebaiknya apa? Iya. Jadi kalau kita bicara
tidak hanya budi saya pikir, tetapi kalau kita bicara dari hati kita atau dari pengalaman-pengalaman setiap manusia, kalau mau melihat ke dalam batin, bahwa yang menyebabkan segala bentuk hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, konflik, itu tidak lain adalah 3 hal yang tadi saya sampaikan. Karena keserakahan kita. Pertama, jadi kesalahan kita yang kita tidak mau mengendalikan keserakahan kita, tidak mau berusaha untuk meredam kesalahan kita, maka segala bentuk kejahatan itu bisa dilakukan. Oke. Pertama. Yang kedua adalah kebencian kita. Karena kebencian itulah kemudian berbagai hal yang tidak baik, kejahatan, kemudian muncul konflik, muncul pertengkaran, sehingga kedamaian tidak bisa diperoleh, itu bisa muncul karena kebencian. Yang ketiga itu karena kebodohan. Kebodohan di sini bukan bodoh tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, lebih kepada tidak memahami ini bermanfaat atau merugikan, tidak memahami ini tercela atau terpuji, tidak memahami bahwa ini membawa kedamaian atau membawa kepada konflik. Karena tidak memahami inilah maka berbagai macam konflik, penderitaan itu akan terjadi. Maka 3 ini yang harus selalu, ini 3 akar sebenarnya, 3 akar kejahatan yang harus selalu kita lihat ke dalam batin masing-masing. Dan ini juga penting sekali, terutama untuk kalau tadi bicara tentang misalnya mungkin korupsi dan sebagainya gitu kan. Nah 3 ini harus selalu dilihat oleh mereka yang mengambil kebijakan. Artinya mereka punya kekuatan, mereka punya power, maka mereka harus melihat ke dalam batin. Ada tidak kesalahan di sini? Kalau kesalahan ada itu berbahaya. Ada tidak kebencian ini? Kalau ada itu berbahaya. Nah, paling tidak 2 hal ini. Nah, kalau 2 hal ini kemudian bisa dikendalikan, kalau mereka punya katakan kekuatan untuk bisa memberikan kebijakan, untuk bisa mengatur sebuah kebijakan, itu sebuah kebajikan yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau yang seperti kami ya hanya bisa berbicara. Tapi paling tidak kita berusaha. Ya paling tidak kita bisa memberikan kedamaian dari diri kita sendiri kemudian menyebar ke lingkungan kita. Dan mereka yang punya kekuatan kalau bisa melihat ini kemudian hidupnya lurus, itu akan lebih bisa memberikan kedamaian bagi banyak orang. Semoga bisa dipahami ya maksud saya. Sangat. Sekarang masalahnya apakah Putin bisa memahaminya? Apakah Zelensky bisa memahaminya? Apakah Donald Trump bisa memahaminya? Apakah Xi Jinping? Dan apakah Netanyahu bisa memahaminya? Apakah kepala yang Hamas bisa memahaminya? Nah, dan kalau saya lanjut sampai ke Indonesia, apakah teman-teman kita yang sedang berkuasa itu bisa memahaminya? Mudah-mudahan. Iya, tapi kalau kita pikir dari dulu itu selalu ada pihak-pihak yang tidak memahami itu. Apakah memang kodrat manusia itu memang selalu ada apa yang disebut evil, itu yang dimaksud iblis, itu yang dimaksud angkara murka. Kalau menurut Anda bagaimana, Pak Bade? Sebenarnya dari dulu kan sudah diomongin. Sang Buddha sudah ngomong, Asoka sudah ngomong. Ya, saya bahkan pernah melihat prasasisnya Asoka di Lumbini. Ada. Dia yang bilang ini tempat kelahirannya. Betul. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang dari dulu kan sudah ada yang ngomong itu.
Saya yakin Nalanda juga pernah ngomong, Pasti. Borobudur pernah ngomong, Betul. ya kan? Iya. Bung Karno pernah ngomong, Bung Hatta pernah ngomong semua ya. Masalahnya adalah pertama, pandangan benar ini, nah jadi sebenarnya segala bentuk perbuatan yang kita lakukan, itu kan berangkat dari pikiran kita. Dan pikiran kita, cara berpikir kita, itu berangkat dari pandangan kita. Kalau pandangan kita adalah pandangan salah, maka cara berpikir juga menjadi salah. Kalau cara berpikir sudah menjadi salah, maka segala tindakan, Perbuatan kita juga. perbuatan jasmani dan ucapan juga menjadi salah. Maka pandangan ini, pandangan yang benar ini juga harus muncul dan perlu dikokohkan. Tidak hanya muncul saja, tapi juga perlu dikokohkan. Sebagai contoh adalah pandangan tentang sebab akibat, hukum sebab akibat. Saya kira setiap agama pasti bicara bahwa kalau kamu melakukan kejahatan, kamu mendapatkan penderitaan. Tidak hanya di sini, setelah kematian, neraka atau surga, kan kamunya gitu. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kamu mendapatkan kebahagiaan di sini dan juga setelah kematian. Ini perlu dikokohkan, selalu diingatkan lagi dan lagi, bahwa hidup kita itu tidak hanya sekedar sekarang ini saja, tapi setelah kematian pun kita mesti bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan. Ini dikokohkan. Soalnya kalau tidak dikokohkan hanya sekilas saja, orang nggak peduli. Lebih enak dengan kesenangan indera, lebih enak dengan banyak duit kan. Sekarang kita nikmati. Iya, sekarang kita nikmati. Iya. Padahal kita harus ingat, hidup kita hanya berapa tahun. Ya kan, kalau kita hidup hanya, misalnya hidup 70 tahun, 80 tahun, paling berapa hari kita? Nggak sampai ya sekitar 30.000 hari saja kita hidup kita. Dan setelah itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, kalau ini selalu diingatkan ke kita, ke setiap orang, ya pandangan seperti ini, cara berpikir seperti ini, kita ingatkan lagi dan lagi, sehingga ketika nanti ada keinginan untuk melakukan kejahatan, kita diingatkan, oh jangan. Toh hidup juga hanya sementara, sekarang ini, toh juga kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, makan juga hanya segitu saja, ya kan? Apa sih makan yang paling enak? Kalau misalnya punya kekuasaan, misalnya apa sih kekuasaan yang tertinggi? Apa enaknya sih? Kan nggak begitu enak juga kan? Nggak abadi ya. Nggak abadi juga. Nah, kalau kita selalu mengingatkan bahwa hidup kita itu sementara, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, terus ingat demikian. Nah, sehingga setiap kali kejahatan muncul, kesalahan muncul, kita diingatkan nggak jadi. Setiap kali kebencian muncul, kita diingatkan nggak jadi untuk melakukan. Nah, kalau tadi kan tanya tentang ini kan, tentang Ramayana, tentang Rahwana kan, ada satu hal menarik. Kenapa di Sri Lanka Rahwana atau Dasamuka itu baik? Ada cerita. Ketika Rahwana ini mau dibunuh sama Rama, malahan memberikan nasihat. Nasihatnya apa? 3 nasihat. Yang pertama, kalau kamu mau melakukan kejahatan, pikir berulang kali sampai kamu tidak melakukan kejahatan. Disuruh berpikir berulang kali. Ini kan mengingatkan kita kan, bahwa kita kalau ingin melakukan kejahatan, pikir berulang kali sampai kita tidak melakukan kejahatan. Ini yang pertama. Kalau kamu ingin melakukan kebaikan, jangan berpikir berulang, langsung lakukan saja. Jangan pikir ulang, langsung lakukan. Nah, yang ketiga memang nasihat dari Rahwana ini kepada Rama adalah, kalau kamu punya rahasia, tapi ketika itu diungkap, itu bisa menghancurkan, lebih baik jangan diungkap. Bahkan kepada istrimu sekalian, itu juga jangan diungkap. Kalau itu nantinya akan menghancurkan. Kan banyak juga kan, apakah setiap kebenaran itu pasti akan memberikan kedamaian? Sekarang misalnya di media sosial, orang share gitu kan. Tapi apa yang di-share walaupun itu kebenaran, itu bisa menghancurkan. Itu juga harus dilihat dari dampak belakangnya, kira-kira ini baik tidak kalau kemudian di-share. Nah,
Paling tidak dua ini yang pertama ini. Itu nasihat dari Rahwana kepada Rama. Nah, ini prinsip bahwa kita harus selalu melihat ke dalam batin kita. Kalau ini hal yang tidak baik, kita ingatkan bahwa ini tidak baik. Bahwa ini nanti membawa kepada kerugian. Toh hidup hanya beberapa hari. Setelah kematian, lagi-lagi kita harus responsibel terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian kita tidak akan mudah melakukan kejahatan. Nah, kalau hal ini dilakukan oleh siapapun, setiap orang, apalagi mereka yang punya kekuasaan, wah itu akan jauh Iya. lebih Damai baik. di dunia ini ya. Pasti damai. Ya bagi para pemirsa yang agak heran atau heran, bukan agak heran, tentang Rahwana ini, beliau cerita tentang Ramayana versi Sri Lanka. Ya beda, sebaliknya kan dari di situ. Yang kebetulan saya beberapa kali ke Sri Lanka, itu saya kebetulan pelajari itu. Ya walaupun saya bukan Buddhis dan bukan Hindu juga, tapi saya kagum ya melihat apa Ramayana versi India, Walmiki, dan kalau saya nyebutnya Rahwanayana versi Sri Lanka itu, itu memang membuka pikiran kita, mata kita juga, hati kita, bahwa semua itu sebaiknya dilihat dari berbagai pihak. Jangan dari satu sisi aja. Jadi kebenaran itu menurut kita benar, belum tentu orang itu benar. Tetapi saya yakin apa yang Bante Santatito utarakan pada kita hari ini adalah kebenaran. Ya, dan saya lihat Anda nggak ragu menyampaikannya itu, karena Anda sudah bukan hanya mempelajari, tapi ngelakoni semua itu. Dan apalagi kebetulan Anda dari India, ya, dari Ellora, dari Ajanta. Ya. Saya masih ingat waktu saya ke Ajanta itu, yang marah-marah itu kan di sana itu kan tidak semua orang mampu naik itu kan cukup berat, Pak. Kan ada pemandunya. Iya betul, yang ya, ada pemandunya. Anda pasti enggak ya, pasti kita jalan. Saya pemandu. Nah, kan itu kita tawar-menawar, Pak. Aku sama mau ke sana, gua nomor sekian. So, kemudian oke, kita sepakat. Terus waktu sudah naik ke atas, turun pulang lagi, akhirnya saya bayar, marah-marah mereka, Pak. Wah, nggak tahu kalau Anda seberat itu. Ya, itu pengalaman saya juga dimarahin, hampir dikeroyok saya sama pemandu-pemandu yang merasa ditipu oleh pelanggan. Nah, oke. Bante Santatito, terima kasih sekali. Iya, baik, ya. Sama-sama. Dan kami nggak punya apa-apa, tapi Anda kan sudah punya ya. Iya. Ini tambahin lagi. Iya, baik, ini ya. Kehormatan bagi saya bisa datang